Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rahman Tika Zahra. In this video, I would like to summary in orally Bahasa Indonesia about ethics. Saat ini, sebagian besar profesi memiliki kode etik. Ini telah berevolusi karena orang-orang menyadari bahwa penting untuk menjadi eksplisit tentang apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima. Beberapa aspek dari kode-kode ini mungkin tampak hanya didasari pada akal sehat, tapi penting untuk mengeja apa yang sebenarnya diharapkan dari setiap profesional. Penerjemah memiliki hak istimewa situasi mengenai akses ke informasi rahasia. Pedoman untuk profesional lain yang bekerja dengan juru bahasa juga penting karena banyak orang yang tidak menyadari peran juru bahasa. Polisi, pengacara, hakim, guru, dokter, dan perawat mungkin membutuhkan pelatihan tentang bagaimana menghadapi situasi wawancara yang mencakup seorang juru bahasa. Idealnya, semua kelompok ini harus memiliki kebijakan bahasa. Dalam beberapa kasus, penerjemah mungkin harus meletakkan aturan dasar untuk berurusan dengan profesional lain. Seringkali penerjemah memutuskan giliran siapa yang akan berbicara. Nah, di sini juga menemukan berbagai kode etik atau pedoman profesional untuk penerjemah interpret bekerja di berbagai bidang. Nah, pertama ini ada panduan profesional AIIC untuk penerjemahan konferensi. Yang kedua ada The American Association of Language Specialists atau yang bisa disingkat TAALS. Yang ketiga ada Standard Practice Professional untuk juru bahasa konferensi. Terus ada The National Register for Public Service Interpreters, biasa disebut NRPSI, perilaku penerjemah layanan publik. Juga ada Standard Practice Penerjemah Perawatan Kesehatan Vancouver. Dan terakhir ada kode etik register penerjemah tunarungu di Amerika Serikat. 5 kode serupa dalam banyak hal. Pedoman AIIC memiliki tujuan ganda untuk memastikan perilaku profesional di antara juru bahasa, konferensi, dan bahwa asosiasi dipertahankan dengan baik. Standar Etik Profesional AIIC 1994 menetapkan pedoman untuk penerjemahan konferensi. Pertama ada tujuan dan ruang lingkup. Pasal 1 ada kode etik profesi ini, selanjutnya disebut pedoman menetapkan standar integritas, profesionalisme, dan kerahasiaan yang harus dimiliki oleh semua anggota asosiasi. Kandidat juga harus mematuhi ketentuan kode etik ini. Dewan bertindak sesuai dengan regulasi tentang prosedur disiplin. Yang kedua ada kode kehormatan. Anggota asosiasi terikat oleh kerahasiaan yang paling ketat. Anggota harus menahan diri dari memperoleh keuntungan pribadi apapun dari informasi rahasia. Anggota asosiasi tidak boleh menerima penugasan apapun yang tidak memenuhi syarat. Setiap anggota asosiasi yang merekrut juru bahasa konferensi lainnya, baik itu anggota asosiasi atau tidak, akan memberikan usaha yang sama. Anggota asosiasi tidak boleh menerima pekerjaan atau situasi apapun yang dapat mengurangi martabat profesi. Pasal 5 ada untuk tujuan profesional apapun, anggota dapat mempublikasikan fakta bahwa mereka adalah juru bahasa konferensi dan anggota asosiasi, baik sebagai individu atau sebagai bagian dari kelompok atau wilayah manapun. Pasal 6 merupakan kewajiban anggota asosiasi untuk memberikan bantuan moral kepada rekan-rekan mereka dengan kolegialitas. Yang ketiga, kondisi kerja, yaitu pasal 7 dengan maksud untuk mengejar interpretasi kualitas terbaik. Anggota asosiasi harus selalu berusaha untuk menjamin kondisi suara, visibilitas, dan kenyamanan yang harus memuaskan. Pasal 8, anggota asosiasi tidak boleh menerima atau
secara fortiori menawarkan untuk mereka atau untuk lainnya juru bahasa konferensi untuk direkrut melalui mereka. Lanjut ada prosedur perubahan 6, itu pasal 9. Kode etik ini dapat diubah dengan keputusan majelis yang diambil dengan 2/3 suara mayoritas dilemparkan, asalkan pendapat hukum telah dicari pada proposal. Lanjut, interpretasi berfisik umumnya tidak disarankan, tetapi dapat digunakan untuk bekerja dari satu atau dua bahasa ke dalam satu bahasa dan untuk sejumlah kecil pendengar. Pertama ada persiapan dan pengarahan, kedua ada rekaman, lanjut ke kode etik NPRSI untuk juru bahasa layanan public service, ada perkenalan. Kedua ada kompetensi. Dalam kompetensi ini ada memiliki perintah tertulis dan lisan dari kedua bahasa, memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan menerjemahkan secara akurat dan lancar. Ketiga ada memahami prosedur yang relevan dari disiplin tertentu yang mereka kerjakan. Keempat ada memelihara dan mengembangkan penguasaan bahasa Inggris dan bahasa lainnya secara tertulis dan lisan. Kelima ada mengenal latar belakang budaya kedua belah pihak. Lanjut yaitu ketiga prosedur. Penerjemah akan menafsirkan dengan benar dan setia apa yang dikatakan, menggunakan kesulitan yang dihadapi dengan dialek atau istilah teknis, dan jika tidak dapat diselesaikan secara memuaskan, mengundurkan diri dari penugasan. Tidak masuk ke dalam diskusi, memberikan saran atau menyatakan pendapat atau reaksi kepada salah satu pihak. Interferensi saja itu untuk meminta klarifikasi, untuk menunjukkan bahwa suatu pihak mungkin tidak memahami sesuatu, untuk mengingatkan para pihak tentang kemungkinan referensi budaya yang terlewatkan, untuk meminta akomodasi untuk proses penerjemahan dan menginformasikan semua pihak yang hadir tentang alasan intervensi. Lanjut, yang kelima itu ada tidak mendelegasikan pekerjaan atau menerima pekerjaan yang dilegasikan tanpa persetujuan klien. 6. Dapat diandalkan dan tepat waktu setiap saat. 7. Harus menyatakan dalam persidangan pidana jika mereka telah terlibat dalam penerjemahan di kantor polisi atas kasus yang sama. Selanjutnya ada masalah etika dan profesional. Penerjemah akan menghormati kerahasiaan setiap saat dan tidak berusaha mengambil keuntungan dari setiap informasi yang diungkapkan selama ini pekerjaan mereka. Bertindak secara tidak memihak dan profesional. Tidak melakukan diskriminasi terhadap pihak-pihak, mengungkapkan informasi apapun termasuk catatan kriminal apapun, segera mengungkapkan jika yang diwawancarai atau keluarga dekat diketahui atau terkait, mengungkapkan bisnis, keuangan, keluarga, atau kepentingan lainnya, tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun, tidak terlibat dalam perilaku apapun. Lanjut ada prosedur disiplin. Isinya itu prinsip, struktur penanganan pengaduan, prosedur disiplin, peringatan, penangguhan menunggu penyelidikan lebih lanjut, demosi, penangguhan dari NRPSI untuk jangka waktu yang ditentukan, pengusiran dari NPRSI, banding umum, perilaku masa lalu, informasi tentang kemajuan dan pemberitahuan hasil, pendaftaran ulang, biaya sendiri, panel disiplin, dan terakhir ada panel banding disipliner. Kode etik pendaftaran penerjemahan tunarungu, yaitu penerjemah atau translator harus menjaga kerahasiaan semua informasi terkait penugasan. Penerjemah harus menyampaikan pesan dengan setia, selalu menyampaikan isi dan semangat spirit pembicara menggunakan bahasa yang paling mudah dipahami oleh orang yang mereka layani. Penerjemah tidak boleh menasehati atau menyela pendapat pribadi. Penerjemah harus menerima tugas dengan bijaksana sehubungan dengan keterampilan
pengaturan, dan konsumen yang terlibat. Penerjemah harus meminta imbalan jasa secara profesional dan bijaksana. Penerjemah juga harus berfungsi dengan cara yang sesuai dengan situasi. Penerjemah harus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui partisipasi dalam lokakarya, pertemuan profesional, interaksi dengan rekan profesional, dan membaca literatur terkini di literatur bidangnya. Terakhir ada penerjemah berdasarkan keanggotaan atau sertifikasi oleh RID harus berusaha untuk menjaga standar profesional yang tinggi sesuai dengan kode etik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.